Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facebooker, netizen, follower Egi Sujana Mastal numpang akun nih di Ibu Mutia. Semoga lagi di Bandung ya, habis sidang tadi Pengadilan Negeri Bandung mengenai dokumen pemalsuan. Biasa saya inspirasinya tiba saat tiba akal aja dalam upaya untuk dakwah must going on, harus jalan terus dalam konteks untuk izul Islam wal muslimin. Visi kita atau saya membangun visi Indonesia beriman dan bertakwa. Misinya amar ma'ruf nahi mungkar. Programnya ASI, A Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Output dari program ini akhlakul karimah, satu peradaban berdasarkan tegaknya sistem ajaran Islam yang insya Allah the best. Konsep kehidupan yang detail sampai ada contoh uswahnya Nabi Muhammad SAW. Salawat untuk beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini sudi kiranya Ibet Kohati dari Tasik sedang berkunjungan di rumah Ardi nih Bandung. Ada juga kader PPMI DS Dedi Supriyadi dari Burau ya, Kalimantan Timur, jauh sekali, kumpul di Bandung insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini sudi kiranya Ibet bacakan surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 50 saja deh. Nanti kita bahas item per itemnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah debu yang berterbangan dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sesatnya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang
yang kemudian mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak penting karenanya dan tidak pula mabuk. Tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana matahari yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan dari golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar segolongan besar pada dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu yang terdahulu hidup bermewah-mewahan, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, apakah kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang? Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Begitulah ayat Quran itu yang merupakan satu terjemahan dari surat Al-Waqiah 1 sampai 50. Kenapa berhenti 50? Ya kalau minat terus dong sampai akhir. Tapi dari gambaran ini
informasi wahyu yang sangat bernilai ini, ada beberapa yang perlu menjadi kajian analisis, yaitu kiamat itu sendiri, kedua, 3 golongan. Jadi struktur masyarakat Islam itu dalam pandangan Quran, maksudnya dari tinjauan sosiologis ada 3, 1 orang beriman, 2 orang kafir, 3 munafik. Kemudian yang ketiga, pesan moral di wahyu surat Al-Waqiah ini, golongan kanan itu endingnya pasti berbahagia dan layak di surga, karena mereka melakukan 2 hal penting. 1, beriman kepada Allah, keduanya bertakwa. Sehingga dengan iman dan takwanya dia banyak amal solehnya dan tidak musyrik, tidak mempersekutukan Allah. Sementara golongan kiri ini atributnya orang-orang kafir, tetapi identifikasinya adalah secara umum ada 2 hal penting di situ. Pertama, hidup dalam kemewahan. Yang keduanya selalu mengerjakan dosa-dosa besar atau kemaksiatan. Jadi kalau 2 fenomena ini diukur dalam konteks struktur masyarakat yang pada umumnya bisa jadi tidak kafir dalam konteks administratif. Kafir administratif kan KTP-nya bukan Islam, gitu. Itu administratif. Ada yang KTP-nya Islam tapi substansinya justru kafir, gitu loh maksudnya, atau setidaknya munafik. Karena 2 fenomena tadi ukurannya kehidupan yang mewah-mewah dan banyak melakukan kemaksiatan. Nah, kita lihat faktanya dalam sosiologis, banyak orang yang beriman KTP-nya, administrasinya, tetapi fakta sosial kemasyarakatannya melakukan 2 hal tadi. Mana contoh konkretnya? Lihat masyarakat elit di Jakarta, di Bandung, di seluruh kota-kota besar yang masuk kategori lingkup elit, ya, kelompok kecil, atau masuk orang-orang kaya, itu lihat kecenderungan hidupnya, bagaimana menjalani hidupnya. Pasti mereka melakukan hal-hal yang diidentifikasi oleh Allah, kegiatan yang bermewah-mewah dan melakukan banyak dosa-dosa besar. Nah, kehidupan mewah lebih dirinci lagi menjadi satu keadaan objektif di masyarakatnya. Banyak orang yang ngaku KTP-nya Islam tapi berjudi, bernarkoba, bermaksiat dan lain sebagainya. Bahkan yang pejabat sudah dapat gaji besar masih juga korupsi. Nah, itu masuk bermewah-mewah. Orang-orang pimpinan partai politik rata-rata kalau administrasinya ya KTP-nya Islam, tapi substansinya sesungguhnya dia kafir dan atau munafik. Ya. Jadi mengerikan surat Al-Waqiah ini kalau dimengerti dengan baik. Yang kemudian elemen lainnya yang terpenting dari Al-Waqiah ini adalah satu peringatan dari Allah untuk betul-betul kita menyadari substansi hidup ini harus bernaung. Ya. Coba ayat 30-nya baca.
Wazilim mamdud, wazilim mamdud, wazilim mamdud. Baca coba. Itu yang saya ingin terangkan dalam kepentingan surat Al-Waqiah ini. Saudara Ardi, semuanya yang dengar sini. Kata naungan itu mempunyai nilai turunannya itu atau muatannya itu bisa dilindungi, bisa dijaga, bisa dikasihi, bisa ditolong, bisa dilakukan segala hal yang baik, namanya dinaungi. Ya. Jadi naungan Allah itu amat sangat luas, naungan Allah itu. Nah, saran saya, ini pantas untuk diwiridkan, gitu loh. Artinya dipahami, dipelajari dulu, kemudian dimengerti. Ini tahapan ini. Ini kita lagi tadabbur Quran. Des, tadabbur Quran itu dipelajari, dimengerti, dipahami, diyakini, dilaksanakan, dan diperjuangkan. Coba ulangi, Ardi, semua. Supaya proses belajar itu harus tadabbur Quran. Satu, ulangi. Ya. Terus dimengerti, dipahami, diyakini, diperjuangkan. Dilaksanakan dulu. Dilaksanakan, diperjuangkan. Setelah tadabbur itu, ya, ditanzili. Tanzili itu dimasukkan, rasuk ke dalam jiwa, terutama pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Tanzili. Ya kan? Ya. Jadi oleh karena itu, poin pentingnya mendalami Al-Quran itu begitu. Nah, sekarang kita ini sedang tadabbur dan tanzili. Jadi kalau kategorinya menafsirkan, tafsir Quran bil Quran. Nah, misalnya tadi Allah bicara tentang golongan kanan dan kiri. Penjabaran lainnya apa? Coba surat 90. Baca surat 90. Ya, surat 90. Ayatnya 17, 18, 19, 20. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Sebentar, golongan kanan apa jadinya? Yang saling berpesan, berkasih sayang. Nasihat menasihati. Ya. Satu komunitas yang penuh dengan kebersamaan. Jelasnya? Ya, jelas, Kang. Terus lanjutnya? Mereka dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Golongan kiri itu bagaimana? Yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Terus? Yang munafik. Iya. Gitu. Jadi ada golongan kiri, kanan dan kiri. Ya. 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 Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, ini supaya nyambung masuk suaranya. Ya, nggak apa-apa, kita teknologinya masih tradisional. Gak apa, yang penting pesan dakwah masuk. Itu nanti dilihat lagi penjabarannya. Kan kita tadi judulnya mau tadabbur Quran, kemudian tanzili terhadap surat Al-Waqiah, kemudian terhadap surat Al-Balad yang saling menjelaskan.
Apa itu golongan kanan? Yaitu yang beriman. Apa itu golongan kiri? Yaitu yang kafir dan munafik. Nah, kalau tadi di surat Al-Waqiah ada 3 golongan, sesungguhnya substansinya 2, yaitu iman dan kafir. Karena munafik itu tampilannya orang beriman, tapi substansi kejiwaannya kafir. Nah, maka dia including dimasukkan ke dalam kafir. Dia satu rumpun. Maka akhirnya Allah menempatkan struktur masyarakat dalam Quran itu 2 saja sesungguhnya. Golongan kanan yang beriman dengan turunannya, golongan kiri yang kafir dengan turunannya. Apa itu? Zolim, fasik, musyrik, munafik dulu, baru murtad. Jadi 5 tingkatan itu, ya. Nanti diterangkan ada di ayat lainnya. Nah, saya mau menerangkan dulu yang beriman. Kalau kamu benar-benar beriman, benar-benar kamu mau beribadah menyembahku, kata Allah, maka lepaskan kedua terompahmu. Nah, coba lihat surat yang dari Kalimantan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci atau tua. Terus 13. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan dalam kurung kepadamu. 14 ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sebentar, sekarang saya nanya, lepaskan kedua terompah itu apa? Kalau pengertian terompah kan bakyak ya, sendal, sepatu lah. Lepaskan katanya, kedua terompah. Dan terompah itu biasanya pijakan. Pijakan itu artinya alas kaki ya, tempat dipijak. Nah, ini lepaskan untuk kalian bisa berdiri betul-betul masuk ke lembah suci atau masuk ke dalam wilayah dimensi Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang bersih, yang dahsyat. Namanya Allah kan segala-galanya, nggak bisa kita lihat. Tapi Allah maunya begitu, lepaskan kedua terompah. Nah, kurang lebih apa tuh kedua terompah itu apa? Ini tanjilinya nih. Tolong dijelaskan, Bang. Ini saya jelasin. Nanti udah paham logika ayat ya. Logika ayat tadi yang berkait dengan penjabaran orang beriman yang dikaitkan dengan satu kondisi objektifnya, yaitu pikiran. Ya, everybody. 1 pikiran, 2 perasaan. Jadi kedua terompahmu itu dalam perspektif tanzili terhadap Quran, ya, tadabbur kita Quran, itu dipahami sebagai pikiran dan perasaan. Inilah pijakan hidup. Manusia nggak mungkin lepas dari 2 hal ini, pikiran dan perasaannya. Itu yang membuat dia jadi benar atau sesat. Kurang lebih faktanya benar apa enggak? Fakta, nggak usah mikir terus, fakta aja. Apakah manusia lepas dari pikiran dan perasaan? Nggak bisa. Jadi logika berikutnya, kalau kamu mau masuk ke dalam lembah suci, menyembah Allah dengan penuh rasa yang Allah kehendaki, jangan pikiran sekuler gitu loh. Jangan pikiran yang kufur atau menentang. Jangan kamu dengan basis berpikir yang
liberal, pikiran yang apalagi komunis, ya istilahnya tidak mengakui Tuhan. Allah nggak mau begitu. Allah maunya apa? Qul huwallahu ahad. Nah, itu maunya Allah. Katakanlah, dalam dimensi katakan, kamu bisa berkata-kata. Itu dua unsur namanya pikiran dan perasaan gak bisa lepas. Bagaimana kamu bisa mengatakan Tuhanmu Allah kalau pikiranmu oon, kalau pikiranmu tidak punya ilmu, tidak sombong? Ya, hanya orang-orang yang sombong dan bodoh yang pikirannya itu nggak bakal terima Allah. Nah, mungkin Allah diterima. Itu terompahmu itu yang begitu-begitu kamu lepas. Jangan kamu bawa-bawa terus. Jangan ikutin nenek moyangmu yang banyak gak benar. Jangan ikuti kebanyakan orang, karena kebanyakan orang itu membuat kamu sesat. Nah, buka surat 6. Surat 6 ayatnya 116 dan 119. Nah, jadi saya ini gak ngarang-ngarang, gak menafsir-nafsir saya, tapi tanjili, mendalami Quran. Ya, masuk ke dalam pikiran dan jiwa saya yang saya sudah lepaskan tuh pikiran-pikiran sekuler, pikiran-pikiran sesat. Ya, betul-betul isi pikiran kita informasinya wahyu Allah, wahyu Allah. 116. Dan sungguh banyak orang yang menyesatkan. Dan sungguh banyak orang yang menyesatkan dengan keinginannya. Tanpa dasar pengetahuan, Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Sekarang saya mau kasih pendalamannya begini. Ada 5 elemen. Dengar, nggak usah banyak ngobrol, kalau lagi ngaji harus serius. Karena perintahnya surat Al-A'raf ayat 204. Kalau Quran dibaca, dengar baik-baik supaya kamu dapat rahmat. Kalau lagi baca Quran kalian ngobrol gini bogono, bagaimana mau dapat rahmat? Itu 5 elemen. 1 filosofis, 2 historis, 3 sosiologis, 4 psikologis, 5 baru yuridis. Nah, 5 elemen teori ini keilmuan ya, ini keilmuan. Basis ilmu kan filsafat. Induknya ilmu itu filsafat. Ya, kemudian lihat sejarahnya, lihat sosiologisnya, lihat psikologisnya, suasana kebatinannya, ya, dan menjadi hukum yuridis. Nah, pertanyaan saya, dengan mengacu membaca Al-Waqiah tadi, dihubungkan dengan surat Al-Balad, dihubungkan dengan juga surat Al-An'am tadi, yang ikuti kebanyakan orang. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang, kamu pasti sesat. Apa coba sekarang dimensinya? Demokrasi. Demokrasi itu ukuran kebenarannya nominal. N plus 1. N itu jumlah. Misalnya jumlahnya 10. Yang dukung 6. Yang 4 pasti kalah. Jelas? Nah, itu namanya pendekatan nominal. Jumlah. Nah, kalau bicara jumlah, keserakahan, dalam struktur godaan, Islam membuat istilah Al-Quran, ada jin, ada setan, ada iblis. Nah, ini banyak orang nggak ngerti pembedaannya kayak apa. Iya, jin dan iblis dan setan itu punya dimensi ruang dan waktu, wilayah godaannya. Gitu. Saya udah terangkan di
kedasatan logika Quran, ya kan? Yang di dalilnya yang ke 26 ya, tentang godaan setan itu SPJ. S-nya seks, P-nya perut, J-nya jantung. Nah, jin wilayah kenikmatan, seks. Jadi kalau kita kecenderungan kepada dunia kenikmatan dan itu wilayah godaannya jin. Nah, kalau setan wilayah godaannya jumlah, perut, maunya banyak, serakah, istilahnya apa ya, kuantitas. Nah, kalau iblis kualitas, jantung. Kalau jantung badan sehat, kalau berhenti mati. Kualitas apa, membunuh. Yang berkualitas membunuh apa, fitnah orang dan lain sebagainya, itu keji dan mungkar. Tapi baik jin, iblis dan setan ini nyatu, satu personal. Egi Sujana Mastal, ayah bagi anak-anak saya, dipanggilnya ayah. Bagi teman-teman saya, manggilnya banyaknya Bang Egi. Bagi cucu saya, kakek. Nah, kakek, abang, dan ini loh, ayah ya. Itu siapa? Egi Sujana. Nah, jadi setan, jin dan manusia, jin, setan, iblis itu satu personal, cuma beda wilayahnya. Nah, paham? Nah, tapi Allah satu, fenomena kesemuanya itu kalau berlindung itu kepada setan, apa? A'udzubillahi minasyaiton, berlindung karena core-nya itu di jumlah semuanya, di keserakahan setan. Makanya satu istilahnya berlindung kepada saya. Kalau udah ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu jadi juga berlindung kepada jin, berlindung kepada iblis ya, dari godaannya, godaan jin, godaan setan, godaan iblis. Supaya kita berkualitas beriman ini, jadi ngerti betul Islam itu, dahsyat itu. Semuanya dari Al-Quran. Nah, pertanyaan saya tadi 5, memahami surat Al-Waqiah dengan campurannya Al-An'am, kemudian Al-Balad, dari tinjauan 5 elemen. 1 filosofis, 2 historis, 3 sosiologis, psikologis, juridis. Nah, apa coba? Ayo, salah nggak apa-apa, namanya aja belajar. Kalau dikasih tahu melulu karena nggak pernah belajar. Filosofis akar dari cabang ilmu. Ya dikaitkan dengan kajian ayat-ayat tadi. Misalnya kiamat, bagaimana hari kiamat secara filosofis? Bagaimana historisnya? Oh begitu. Jadi kita beriman itu dengan ilmu, imamu amal. Jadi ilmu kita ini yang mimpin kita. Orang banyak kaca kadut, nggak ngerti, nggak ada ilmunya, sehingga dia bertindak tidak berdasar ilmu, maka jadinya sesat. Gitu loh. Ya, coba pelan-pelan tapi mikir gitu. Nah, sebelum ke situ, saya ingin kasih terangkan dulu ilmu, bedanya akal dan pikiran dan gabungannya. Apa itu akal? Akal itu apa? Isi dari pikiran. Ya. Berarti apa itu pikiran? Berpikir, kita ini dasar ini. Ilmunya nggak ada di buku, betul-betul serius ngaji dari Quran. Kalau pakai percontohan lebih jelas. Ini berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kamu pakai akal, ini sama ini beda nggak? Beda, ya kan? Ya, jadi ketika kamu mampu membedakan, kamu berfungsi akalnya. Jelas? Tapi ini tambah ini. Nah, ini proses apa? Berpikir. Fikir.
Beda, jelas kan? Jelas. Kalau yang jelas ya on aja. Makanya nyebutnya akal pikiran. Nah, ya jadi akal itu kemampuan membeda dan menyamakan yang sama. Nah, kalau berpikir itu 3 tingkatannya. 1, mencari segala keperluan kita, kebutuhan dan lain sebagainya. 2, mempertahankan apa yang kita cari dan kita butuhkan. 3, menemukan nilai. Itu. Iya. Berpikir itu proses mencari, mempertahankan, menemukan nilai-nilai. Misalnya nih, contoh lagi, yang paling gampang kan dunia seks, gampang orang pada nyambung, karena kenikmatan yang diterima, ya, dia pasti mencari. Fitrahnya orang nggak mungkin nggak mencari, terutama laki. Nah, kalau fitrahnya perempuan, harta, pengennya lebih banyak duit. Nah, itu fitrah laki kepada seks, cenderung kepada wanita. Wanita kan lambang seks, ya. Dan wanita cenderung kepada perhiasan, harta benda. Nah, itu apa saya ngarang? Kagak, di Quran ada, Ali Imran ayat 14. Gitu loh, baca coba Ali Imran 14. Mampu membedakan nanti akal pikiran dan akal pikiran itu sendiri. Jadi ada menyatu akal pikiran, ada akal, ada pikiran. Ali Imran ayat 14. Ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, jelas kan? Di utama-tama tuh seks, kecenderungan manusia itu, terutama laki-laki. Buat wanita, seneng punya harta benda, sawah ladang, perhiasan, anak-anak. Itu fitrah. Semua mencari keperluan itu. Nah, kalau sudah dapat mencarinya, dipertahankan nggak? Pertahankan. Siapa yang ganggu kita punya rumah, punya apa, marah kita. Siapa yang ganggu bini kita, marah, dan sebagainya. Nah, itu dimensi fitrah manusia yang tahapan itu menyatu antara manusia dan binatang. Karena binatang juga mencari. Coba lihat deh, contoh yang sering kita lihat kan kucing mencari makan. Dalam mencari makan, biar ada anaknya, biar dia duluan itu nggak mau. Nanti iya, karena dia insting sebenarnya. Nah, kemudian dipertahankan. Kalau udah dapat ikan, ada yang nggak mau, apalagi kucing garong. Nah, jadi kalau manusia harus lebihnya itu yang ketiga, menemukan nilai. Apa nilai yang ditemukan? Hak dan batil. Itu baru manusia yang akal sehat, akal pikirannya jalan. Kalau sampai mencari dan mempertahankan itu binatang juga bisa. Gitu. Nah, tapi binatang nggak bakal bisa menemukan nilai baik buruk. Nggak bisa binatang gimana? Yang bisa kita, karena instrumennya Allah udah kasih. Ini namanya dalam Quran tuh ada 3 istilahnya. 1 sudur, qalbun, fuad. Iya, sudur itu kalau dalam struktur berpikir itu otak besar. Masuknya otak besar. Wilayahnya apa? Data-data. Database. Itu sudur.
Nah, kalau fuad itu proses dari mengolah data. Fuad, analisis. Fuad. Ini tingkatan berpikir loh ya. Nah, kalau hati nurani itu kolbun. Kolbu. Tapi bahasa Indonesia semuanya diartinya hati. Inilah lemahnya kita. Makanya kalau nggak belajar kok nggak ngerti kok on terus kok. Kalau diburu aja malah ngerti. Gini nggak nyampe ilmunya. Sudur, fuad, kolbun. Nah, ini penting sekali kalau versi Islam dalam perspektif Quran. Kalau ilmu-ilmu sekolah nggak penting ini. Makanya nggak pernah dapat kebenaran, nggak mampu membeda. Apa buktinya? Free sex, nggak mampu membeda dia. Istri orang sama istri nggak istri orang sabudutai, kan nggak bener dia itu. Sesama laki, gay, sama perempuan lesbian, LGBT itu. Wah, itu nggak menemukan nilai, dia hanya mencari dan mempertahankan. Ya, berarti dasarnya nafsu. Iya, ya. Dan beratnya nanti dipertanggungjawabkan. Makanya dalam Islam, coba lihat surat 1736. Ini 1736 ini pintu awal untuk sudur, fuad, kalbun. Ya, jadi kekuatan manusia itu di situ. Coba. Ya, baca lagi 1736. Biar. Coba. Ini sejarah Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ulangi. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan ya, tunggu. Perintahnya jangan kan? Jangan. Jangan tuh artinya keras sekali itu. Kalau Allah udah bilang jangan tuh, lu ngelawan juga ya kafir jadinya kan. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu ketahui. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dimintai. Semua itu dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya. Tingkatannya itu tadi sudur, fuad, kolbun. Ayatnya diterjemahkannya hati nurani ya. Kurang gitu ya. Jadi kepentingan yang mendasar ini ya sangat perlu buat kader-kader PPMI nih, juga HMI, terutama yang MPO bertanggung jawab secara moral untuk mengingatkan adik-adiknya. PPMI juga begitu karena saya pendiri ya, dan presiden pertamanya juga. Jadi kewajiban moral ini penting sekali, pertanggungjawaban sejarah. Terus sekarang bagaimana berpikir. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini tolong gunakan sudurinasnya kan, ya kan, sudur, fuad, dan kolbun kalian dalam menganalisis 5 elemen filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis terhadap surat Al-Waqiah, dihubungi dengan surat Al-Balad, dihubungi dengan surat Al-An'am tadi. Nah, ini Allah tadi yang ingatkan semua, kalau kamu ikuti kebanyakan kamu sesat. Dan ini sudah berlaku, namanya sistem demokrasi ya, yang membuat kita nggak bisa berdaya apa-apa. Jadi haram demokrasi. Kita nggak mengatakan begitu, tapi lihat fungsi. Kalau fungsi misalnya demokrasi itu nominal, mayoritas umat Islam suaranya didengar, kemudian jadi yuridis, jadi hukum, ya itu satu mekanisme yang bagus. Gitu. Iya, makanya fungsional aja. Fungsional.
Islam udah ngatur namanya sistem musyawarah. Dalam konteks negara sudah diwujudkan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diganti dengan one man one vote, sistem demokrasi, liberalis kapitalis, ini jelas. Pasti nggak jalan sila keempat itu, bohong aja, penipu aja kita. Ngakunya Pancasila, diagungkan sakti Pancasila, nggak jalan, dibelakangi, nggak dipakai, tapi pura-pura aja dipakai. Inilah sistem munafik, nggak bener. Allah nggak suka, benci Allah. Kabura maqtan indallahi antakulu mana tafalun. Benci Allah kepada orang yang ngomong tiap hari bilang Pancasila sakti, NKRI harga mati, tapi kagak jalan. Yang jalan liberalis kapitalis. Gimana? Di pelosok-pelosok juga, aduh. Terus mana kiai yang berani ngelawan? Mana ulama? Nggak ada. Semuanya ngikutin. Ada yang berani, Habib Rizik ditangkap, nggak ada yang belain. Udah gitu juga gitu. Saya juga kemarin ditangkap tahun 2019. Ya, 2 tahun lalu nggak ada juga yang belain. Astagfirullahaladzim. Sudahlah, kita nggak boleh berhenti, terus berjuang. Nah, makanya dengan pemahaman yang benar. Nah, untuk itulah kita pakai Al-Quran, karena nggak bakal salah Al-Quran. Dengan kupasan tadi itu kan sudah jelas. Ya, sudur apa tadi? Base data, otak besar. Fuad, otak kecil. Mengolah data. Yang menghitung, menganalisis, mengkalkulasi, itu otak kecil. Al-Arab ayat 179. Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Lebih ngeri lagi, mereka itu anjing. Anjing. Kasar memang saya kan, kalau nggak ngerti Quran. Yang ngomong anjing itu Quran. Oh, anjing mereka itu. Di mana saya sebut 176 itu, Pak? 17 ini kan Al-Araf juga. Tadi 179, sekarang 176 itu, Pak. Ya. Jadi kalau saya bilang anjing lu itu nggak salah, saya Quran. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Nah, perumpamaannya seperti apa? Ulangin. Seperti anjing. Ulangin lagi. Perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, Ya Allah. ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, kan berpikir. Ya. Sudurnya, otak besarnya itu, data-data yang lihat di dunia ini, kalkulasinya, otak kecilnya, dan nuraninya. Jangan ikuti orang yang menentang ayat-ayat Allah. Jangan ikuti orang-orang yang lalai. Jangan ikuti orang-orang yang tidak fungsional untuk menjalankan ajaran Islam ini. Jangan kamu. Kalau kamu ikuti, kamu anjing. Anjing. Itu. Nah, saya nggak ngata-ngatain orang loh. Ini bukan ujaran kebencian. Apa ujaran kebencian? Orang Quran yang ngomong ujaran kebencian apa? Kalau saya diadili, adili Quran dong. Ya. Jadi kita udah tahu, kalau lihat orang kafir, ya anjing ini sebenarnya.
Dan bahkan lebih buruk daripada si anjing ini. Nah, di mana saya bilang berani-berani bilang itu? Surat 8. Surat 8. Ayat 55 dan 56. Quran bos, bukan Inggris Andes. Kok nggak jarang ngaji sih? Ngurusin plastik, bisnis aja. Ya haji ini kesempatan ini direkam ini. Ya. Al-Anfal ayat 55. Ya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Nah, jadi yang paling buruk yang mana? Orang-orang kafir. Anjing buruk nggak? Buruk. Ini lebih apa? Lebih buruk lagi dari anjing. Dalam konteks jenis manusia, ya, buruknya karena apa dia? Nah, 56-nya. 56. Biar kita ngerti. Nah, kamu bagus sini. Al-Anfal 56 yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah. Jadi yang orang yang buruk dalam pandangan Allah lebih buruk dari anjing. Mereka yang tiap kali berjanji mereka mengkhianati. Orang munafik. Ya. Perumpamaan seperti Ya. Yang apa tukang bohong, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diberi amanah hianat. Anjing. Coba semuanya. perumpamaan seperti anjing. Lebih buruk malah itu. Ngeri itu. Nah, si anjing-anjing ini ada yang pakai sorban, ada yang pakai pangkat jenderal, Seragam. ada yang punya jabatan menteri, ada yang jadi DPR, ada yang jadi presiden. Itu jabatan-jabatan status fungsional. Lihat perilakunya, apakah omongnya bohong, apakah janjinya ingkar, apakah dia khianat. Nah, itu cirinya. Gagah sih pakai dasi, keren dikawal, weng. Anjing. Kelakuannya anjing itu sih dia. Sieun cek sunah mah kumaha. Ri. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Nabi. Nah, jangan dipelintir nih, sangkanya saya ujaran kebencian. Enggak, saya lagi bicara Quran. Makanya jangan kafir sama Allah. Jangan. Ngeri bos. Ya. Nah, sekarang kita sering dijebak kepada keadaan. Kok orang-orang yang begitu bang kelihatannya maju ya? Kita yang beriman, yang share kok susah. Duit gak punya, bikin koperasi muslim rugi terus. Belum kita tetap optimis. Allah, bagaimana sih? Ini lihat surat 6 ayat 44. Ini fenomena semua dunia ini lebih kurang. Cuma kita aja nggak mau mendalam, nggak sudur kita tadi, otak besar kita, fuad kita, otak kecil kita, dan kolbun kita, nurnya nggak difungsikan. Tadi kan lu bilang seperti anjing. Al-An'am surat Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, yang menarik di sini apa? Ketika mereka melupakan Allah, ketika mereka justru kafir kepada Allah, Allah buka pintu semua kesenangan buat mereka. Untuk mereka. Coba Anda mikir dalam dunia politik apa? Kok menang lagi jadi 2 periode misalnya? Itu dibuka lagi. Tambah gondok gitu. Nah, tapi kalau orang beriman ya, ini isyarat dari Allah yang dahsyat. Nanti baktatan kata Allah itu. Tiba-tiba
Allah datangkan bencana, tiba-tiba Allah datangkan malapetaka, tiba-tiba Allah cabut dakwah, mengerikan. Nggak sempat bertobat, nggak sempat istighfar, nauzubillah. Apa artinya yang dia punya? Apa artinya pangkat jenderal presiden? Nggak ada, nothing, nothing. Lalu untuk apa kita hidup? Maka untuk itulah surat Al-Waqiah diwasiatkan sering dibaca supaya kalau ngerti semua ini. Ada golongan kanan, golongan kiri, ya, yang intinya kafir dan munafik. Nah, tapi PR-nya nggak dijawab nih, yang 5 elemen tadi. Ini baru pengantar, baru pengantar udah panjangnya gimana? Ada soalnya. Hah? Coba yang 5 elemen gimana? Singkat aja deh. Ya. Filosofisnya apa? Terhadap hari kiamat, terhadap golongan kanan, terhadap golongan kiri, terhadap naungan Allah, ya. Dan akhir dari orang baik, golongan kanan itu apa? Akhir dari golongan kiri yang menyengsaraan. Ngeri sekali, Bos. Jangan main-main. Buka nih surat 4. Ayatnya 56. 4 An-Nisa 56. Coba apa? Surat 4 ayat 56. An-Nisa, surat An-Nisa ayat 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan ajab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bayangkan sampai kulit aja tuh. Masya Allah, kulitnya hangus. Kita kesundut rokok aja dulu, udah nggak enak kesundut rokok. Apalagi hangus, udah hancur, diganti lagi, hancur lagi, terus begitu. Mengerikan. Nah, makanya oleh karena itulah kita mengerti 5 elemen tadi itu supaya selamat. Karena Islam itu asal katanya assalam. Arti Islam itu selamat. Jadi kalau kamu mau hidup selamat dalam dunia akhirat, pakailah Islam. Itu substansinya. Rahmatan. Kamu cari agama lain. Kamu cari sistem lain. Kan gak selamat lah kamu. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk itu supaya dataran berpikir kita terarah, mengerti dan cerdas, ya. Itu saya kasih pengantar lagi nih supaya tuntas. Kecerdasan itu dibagi 5. Iya. 1, kecerdasan intelektual. Intellectual quotient. Ya kan? Kedua, emotional quotient, ya, kecerdasan emosi. Ketiga, social and politic quotient, ya. Ini sosial dan politik. Kalau orang barat cuma sosial aja, politiknya nggak dimasukin karena dia tahu kalau Islam berkuasa susah mereka. Nah, yang nambahin politiknya saya, teori ini. Kemudian yang keempat, spiritual quotient, ya, kecerdasan spiritualnya. Nah, saya nambahkan 3 poin lagi pendalaman dari spiritual quotient. Yang pertama, kecerdasan dalam bersyukur. Spiritual. Ini masih Enggak. bagian dari spiritual itu. Ya, tapi didalami karena spiritual di sini pendekatan sekuler nggak disebut, Ya. bersyukur nggak disebut. Spiritual yang di sini maksudnya wirid-wirid aja atau sifatnya esoteris itu loh.
Ya, itu bagian dari spirit Ya. foundation. Jadi ditambahin aja jadi yang kelima gitu loh. Yang kelima berarti dari sini. Gitu. Ya, ini kan versi pendekatan Islam, saya lebih fokus objektivitasnya gitu karena banyak orang Islam nggak ngerti konsep bersyukur. Coba, sebatas apa kamu ngerti bersyukur? Salah nggak apa-apa. Bersyukur itu atas nikmat yang diberikan Allah kepada seorang. Ya apa kelakuannya apa? Bersyukur. Tandanya kamu bersyukur tuh ini. Rasa nikmat kita makan. Itu jenis-jenis. Tapi sikap mensyukur itu apa sikap? Tuh nggak ngerti kita. Menjalankan takwa, keimanan kita dengan takwa itu dengan bernafas, dengan bisa melihat. Itu bukan bersyukur. Inilah Bersyukur kemampuan itu intelektual. menjalankan- Ini lagi diuji nih, kecerdasan intelektual. Nanti intelektual lagi dibagi lagi loh. Dibagi lagi. dengan menjalankan keimanan. Kan Nggak main-main. Kalau syukur itu kan sikap, salah satu sikap dari takwa, dari orang bertakwa itu. Ya apa bentuknya? Oh bentuknya, contoh konkretnya Bentuk ya, itu bentuknya. berzakat, sodako, infak, lalu kita mempelajari Al-Quran, itu kan dengan adanya mempelajari Al-Quran kita kan bersyukur adanya mata kita gitu masih dikasih kesehatan, lalu kita ini untuk dimanfaatkan dengan hal yang ini baik. Ya itu umumnya begitu orang pahamnya. Ditambah lagi paling tinggi itu syukur itu alhamdulillah. Ya, namanya itu kan dari Itu sikap kan? dari Kemudian ucapan gitu ya. selamatan. Syukuran kan? Wujudnya selamatan. Ya, Apakah ulang tahun, pernikahan, bersyukur. Allah nggak maunya begitu. Allah tuh substansi. Inna a'toina kal kausar. Waduh. banyak ya. Betapa banyaknya nikmat Allah. Apa yang nggak ada nikmat Allah Ar-Rahman itu. Sampai 30-an kali diulang-ulang. Lalu bagaimana? Fasoli. Sholatlah. Terus lil robika wanha berkorban. Inna sani'aka wal abtar. Pasti kalah yang musuhi kamu. Kalah kalau kamu bersyukur kepada Allah. Ini kan judulnya kecerdasan bersyukur. Yang orang nggak cerdas gitu loh. Soal syukur itu cuma selamatan, itu yang saya mau bantah. Oke lah bersyukur selamatan, syukur alhamdulillah, tadi mata segala macam, oke. Tapi cerdas yang Allah maksud adalah sholat. Itu ukuran kecerdasan dalam bersyukur. Kenapa coba? Harus begitu dong. Inna sholata tanha anifasa ilmu. Karena kalau sholat kamu benar atau benar-benar sholat, tercegahlah dari keji dan mungkar. Efeknya apa kalau orang terjaga? Damai hidup kamu, senang, everybody happy. Mendapat ketenangan. Itu substansi subuh, bukannya selamatan ulang tahun. Itulah nggak cerdas. Makanya Malah banyak kata Quran fasoli, nggak sholat tuh fawailul musholin, sholatnya lalai, isi neraka wail. Padahal udah sholat tuh, sholatnya nggak cerdas juga. Jamilah Islam tuh waduh dasar. Itu aja nggak cukup. Li robika wanar, dan berkorban kamu. Nah kita berkorban potong kambing, potong sapi, potong unta kalau gitu. Terus makan sate, gulai, nanya apa, doa-doa, selesai. Begitu berkorbannya. Idul Adha. Berkorban sesungguhnya itu kambing, dagingnya sapi, nggak sampai kepada Allah. Bukan itu substansinya. Ketakwaannya itulah. Berkorban itu dalam konteks ketakwaan. Karena kalau mau takwa harus berkorban.
korban waktu, korban perasaan, korban jihadnya, apa materinya, anwal wa anfus, harta dan jiwamu. Itu substansi kurban, itu substansi bersyukur. Oleh karena itu, kalau ada orang Islam ngakunya Islam tapi nggak sholat, itu kurang ajar, nggak bersyukur sama. Dia lebih misalnya gini, monyet makan nggak, minum nggak, monyet sholat nggak. Nah kalau ada orang nggak sholat, lebih dari monyet. Astagfirullah, sederhana itu substansi. Daripada dakwahin capek-capek, kalau nggak sholat masuk neraka ya, lu nggak usah capek, lu monyet gitu, lu anjing gitu. Dakwah gini belum ada, katanya kasar apa orang Quran? Kalau gitu Allah kasar dong. Anjing kafir. Tetap sekarang. Ini oleh-oleh mahal nih, kau bawa ke sana. Seumur-umur kau hidup nggak dapat yang begini, kemana kau? Beserta dalilnya lagi, bukan kata Egi, dalil. Makanya Allah itu Malikinas, Ilahinas, rajanya manusia, Tuhannya manusia. Jadi bukan cuma untuk orang Islam. Ini keliru kalau bicara konsep Allah itu orang Islam saja, nggak ada, nggak ngerti. Semua Malikinas, Ilahinas, dasar. Semua manusia. Nah, itu bisa diterangkan gini kalau pakai ilmu, kalau nggak bisa. Nah, oleh karena itulah beragama kita ini harus didasari ilmu, iman, amal, ya, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, ya, atau iman, ilmu, amal bisa juga. Jadi beriman pada Allah dengan ilmunya dan diamalkan. Lalu apa bentuk sujud dalam sistem kehidupan? Mensujudkan pemikiran. Mensujudkan sikap, perilaku yang maunya Allah. Jadi sistem politik, ekonomi, budaya, itu maksudnya sujud dengan maunya Allah. Allah maunya seperti kalau politik itu sila keempat, itu maunya Allah tuh musyawarah mufakat dengan hikmah. Jadi kita dipimpin oleh hikmah, bukan oleh suara terbanyak. Kalau suara terbanyak fulus yang main, supaya dukung si fulus dibayar. Orang miskin goblok gampang dibayar 50.000 aja mau dia. Apalagi dibayar 200-300 ribu lebih mau lagi. Laisa fulus wa mampus. Nah, makanya jangan dipakai itu. Yang dipakai Pancasila yang benar, konteks sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi orang-orang yang punya hikmah itu yang cerdas, tentu nggak semua orang cerdas. Nah, saya bisa mengklaim saya bisa mewakili rakyat, tapi nggak dipilih, nggak punya duit gitu. Nggak punya partai, kalah terus. Calon gubernur, wakil gubernur kalah. Lu siapa lu, gak ada duitnya, saya bodoh teuing gitu. Jadi yang berkualitas, yang punya ilmu nggak bisa. Karena sistemnya jahiliyah seperti ini. Pancasila udah bener tapi diganti. Jahat mereka ini. Nggak ada kebaikannya buat negara kita jadi. Jadi oleh karena itu kita harus sujudkan mereka. Kalau sujud berarti dia sholat dalam sistem itu, hidup ini. Sekarang ini kita nggak sholat. Sholat kita tidak berdampak, tidak tercegah keji dan mungkar. Tadi kita sholat rame-rame, banyak di masjid lumayan, ya. Bagus juga, nggak ada social distancing, rapat di sini bagus. Kalau tempat lain mau jarak-jarak, ini enggak. Terus dampaknya apa? Di sebelah situ lagi orang main judi, sebelah situ lagi maksiat. Gak ada yang bisa kontrol. Karena kekuasaannya bukan dipegang oleh yang punya hikmah tadi. Karena gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, bahkan jadi presiden nyogok, nimpe suara,
KPU ditekan, KPU jual diri. Hasilnya jadi madorotnya. Begitu. Siapa yang mau bantah? Sampai sekarang terbukti itu ketua KPU dipecat. Aduh, ya Allah. Nauzubillah. Jadi itulah. Sampai 894 orang mati di KPPS, nggak ada otopsinya. Hanya untuk bisa jadi 2 periode. Bunuh orang pun nggak masalah. Mana? Nggak ada yang meriksa itu. KPPS mana siapa? Prosesnya apa? Nggak ada. Padahal membunuh 1 orang sama dengan membunuh semua manusia. Apa dalilnya? Surat 5 ayat 32. Jadi jangan main-main, karena manusia ini ciptaan yang mulia dari Allah, dibunuh enak aja. Gampang aja dibunuh. Nggak mau, Quran tuh nggak begitu. Dasar Quran ini. Ya, coba ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan Kameramennya mana yang bener? Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel Tetapan dong. bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ngeri betul. Allah filosofisnya dahsyat ya. Sama dengan membunuh. Sebaliknya, siapa yang memelihara satu manusia sama juga melihara semua manusia. Begitu logika Islam. Itu logika Quran. Hebat nggak? Mulia nggak tuh manusia dibikin? Ini oleh mereka nggak dianggap. Dianggap lebih mulia bebek. Ada bebek goreng enak. Ya Allah, kita ini nauzubillah. Ngeri. Salat dalam arti syahid. Makanya orang yang mati syahid nggak perlu disolatin. Kenapa? Kenapa? Sudah sholat. Karena sudah sholat gitu dong. Kapan sholatnya? Tadi waktu hidup dia memperjuangkan sistem politik, sistem budaya, sistem hukum supaya berubah maunya Allah. Dia dibunuh, dia diperangi, mati, syahid. Ya sudah, nggak usah disolatin. Dia sudah sholat. Itu dimensi, 3 dimensi sholat. Dasar. Ya, jadi betul-betul kalau mau masuk surga ya harus berjihad, ini namanya jihad. Ini semua pada pengen masuk surga nggak? Mau dong. Baca surat 3 ayat 142. Jadi jangan mau surga sholat syahid, nggak mau. Ali Imran 142. 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, yang sabar itu yang gimana? 146-nya juga. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi pertanyaan saya, di situ Nabi cicingoy atau perang? Perang. Pengikutnya? Perang. Perang juga. Yang bertakwa. Dan tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Itulah orang-orang yang sabar. Itu variabel sabar. Sabar. Tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah. Ya begitu. Nah kita nih sistemnya kayak begini, nggak boleh nyerah, terus bergerak. Minimal dakwah lewat medsos kayak begini. Nah yang dengar sebarin lagi kalau dia mau bertanggung jawab untuk menyebarkan Islam. Kontribusi dong. Antum udah biarkan ini, Allah catat deh. Beli gini, jadi lebih fungsional. Beli gini. Untuk dakwah. Ini tempat kantor. Kalau nyewa berapa kan?
difasilitasi gitu. Semua berkontribusi. Tegak Islam sebentar tegak. Semangatnya tuh dasar. An hasibtum an tadkhulu jannah. Apa lo kira kau masuk surga sebelum jihad? Mana ada kiai ngomong gini banyak. Enggak ada, semua tenggelam. Takut dibilang ekstrem radikal apa, enggak ada itu radikal. Gorangan. Ya? Gorangan. Bahasa Kalimantannya apa tuh? Enggak ada ya? Ya. Nah, jadi itu 3 dimensi sholat ya. Udah clear ya? Makanya orang yang 3 dimensi sholat ya garansinya surga sudah. Jadi kalau sistem yang sholat itu berarti harus punya partai gitu kan? Sistem. Iya, itu konteks partai kalau fungsional. Tapi dalam konteks sekarang partai itu penyakitnya 3. 1 feodal, 2 oligarki, 3 transaksional. Tapi kalau dalam konteks berpikir tadi kan menyamakan yang Sama, membedakan yang beda. beda. Artinya kan partai itu tidak identik semua kan? Iya dong. Bisa. Makanya saya bilang tadi dalam konteks demokrasi masih dimungkinkan kita terima kalau komunitas yang banyak tadi, jumlah yang banyak tadi bertakwa kepada Allah. Ini kan keadaannya sekarang justru yang banyak ini nggak bertakwa gitu loh. Tunduk patuhnya kepada selain Allah ya, jadinya bukan hukum Allah yang tegak. Apa buktinya? 75 tahun Indonesia merdeka. 7 kali ganti presiden, ganti ribuan anggota DPR. Nggak tegak juga hukum Islam coba. Karena nggak ada kanalisasinya partainya. Ya tidak bermaksud Lim, karena Egy Sujana belum jadi presiden. Insya Allah. Harus jadi presiden. Atau orang-orang yang punya pemahaman yang benar. Nggak usah Egy lah, Egy nggak penting lah. Suatu saat saya meninggal kan, jadi orang-orang yang punya pikiran iman dan takwa, misinya amar ma'ruf nahi mungkar, programnya ASI tadi, Al-Quran, sholat, infak. Ini yang bisa merubah keadaan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.